Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah pemfaktoran bentuk aljabar bagian 1. Jadi untuk pemfaktoran bentuk aljabar, Ibu akan pecah materinya menjadi 2 bagian, ya. Nah, setelah kalian mempelajari pemfaktoran bentuk aljabar, kalian diharapkan mampu menentukan faktor dari suatu bentuk aljabar dengan benar. Baik, kita akan masuk faktorisasi dengan hukum distributif. Oke, hukum distributif bentuk aljabar dapat dinyatakan sebagai berikut. AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C, dengan A, B, dan C sembarang bilangan nyata. Jadi bentuk AB ditambah AC itu disebut dengan bentuk penjumlahan. Oke. Sementara bentuk A dikali, dalam kurung itu artinya dikali B ditambah C, itu kita sebut dengan bentuk perkalian. Nah, apa sih pemfaktoran itu? Pemfaktoran itu adalah kita mencari suatu faktor atau kita mengubah bentuk suatu penjumlahan menjadi bentuk perkalian dengan hukum distributif. Nah, untuk lebih memperjelas, mari perhatikan contoh di bawah ini. Contoh. Oke. Contoh dari 4A ditambah 8. Nah, bagaimana kita memfaktorkannya? Nah, sekarang kita lihat karakternya dulu, ya. 4A dengan 8. 4A dengan 8, bilangan paling besar bisa dibagi dari 4 dan 8. Atau kita nyatakan FPB dari 4 dan 8. FPB dari 4 dan 8, kalian sudah belajar tentang FPB bukan? Oke. FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Maka 4-nya kita keluarkan. Ini adalah bentuk penjumlahan, akan kita ubah menjadi bentuk perkalian yang nilainya tetap sama. Oke, sekarang karena di sini tambah, maka tanda di tengah ini akan menjadi tambah juga, ya. Nah, itu cara memfaktorkan. Jadi ini akan kita kali ke dalam. 4 kali berapa? Ini kan masih titik-titik nih, titik-titik. 4 dikali titik-titik, hasilnya harus 4A. Nah, kenapa harus 4A? Karena di sini adalah soalnya 4A. Paham sampai sini? Oke, Ibu harapkan tetap paham ya. 4 dikali berapa yang hasilnya itu 4A? Tentu di sini A. Maka di sini kita tulis A. Nah, seperti itu. Lalu 4-nya ini kita kalikan lagi ke sini. Begitu mengalikan ya. 4 kali berapa supaya hasilnya itu menjadi 8. Kenapa 8? Karena soal di sini 8. 4 kali berapa yang hasilnya 8? 4 kali 2. Maka di sini 2. Jadi bentuk faktorisasi dengan hukum distributif 4A ditambah 8 sama dengan 4 dalam kurung atau dikali A ditambah 2. 4A, 4 dikali A hasilnya 4A, 4 dikali 2 hasilnya 8. Sama saja, tapi ini disebut bentuk penjumlahan, ini disebut bentuk perkalian. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, di sini dua-duanya ada variabel, ya. Kita lihat dulu dari koefisiennya 9 dan 15. Oke, perhatikan 9 dan 15. Kita carilah FPB dari 9 dan 15, ya. FPB dari 9 dan 15 itu adalah 3. Maka 3-nya kita keluarkan. Nah, ya. Sekarang di sini adalah P pangkat 3, P pangkat 5. P pangkat 3, P pangkat 5. P pangkat 3, P pangkat 5. Nah, untuk menentukan FPB, ini kita cari FPB-nya juga.
P pangkat 3 dan P pangkat 5. Untuk mencari FPB suatu bentuk aljabar seperti ini, kalian pilih yang pangkatnya kecil. Yang mana yang pangkatnya kecil? P pangkat 3. Maka di sini kalian buatlah P pangkat 3. Baru kalian buat dalam kurung ya, tutup kurung, di sini tambah. Kenapa tambah? Karena di sini operasinya tambah. Oke, sampai sini paham? Nah, kita buat seperti tadi. Yang ini Ibu hapus. 3. Oke. Sorry. P pangkat 3 dikali berapa? Oke, dikali berapa yang hasilnya menjadi 9P pangkat 3. Nah, perhatikan. 3P pangkat 3 dikali berapa atau dikali titik-titik, hasilnya harus 9P pangkat 3. Karena di sini soalnya 9P pangkat 3. 3P kali pangkat 3 dikali berapa supaya jadi 9? 3 kali berapa supaya jadi 9? Kali 3. Karena di sini sudah P pangkat 3, ini P pangkat 3 udah sama ya. Jadi di sini tinggal kita buat 3. Oke. Berikutnya 3P pangkat 3. 3P pangkat 3. Oke. Dikali berapa supaya menghasilkan 15P pangkat 5. 15P pangkat 5. 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Tentu dikali 5. P pangkat 3 dikali berapa supaya P pangkat 5? P pangkat 2. Jadi di sini 5P pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Nah, untuk contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini sudah faktor dari bentuk hukum distributif ya. Nah, perhatikan di sini contoh ketiganya. M dalam kurung atau dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N. Nah, kalian ingat kan bentuk seperti ini? Nah, inilah bentuk faktornya. Kenapa ini, Bu? Ingat kemarin kalian sudah belajar hukum distributif. M dikali ini, lalu semuanya, lalu 2N dikali ini. Nah, kita itu mengubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang faktoran. Nah, seperti itu. Jadi M itu didapat dari M yang di sini dikurang 2N ini dikurang 2N yang dari sini. Karena dia di sini sama-sama dikali M tambah N, maka di sini dikali M tambah N. Jadi kita sekarang belajar kebalikannya. Kalau kemarin kalian belajar cara memfaktorkan ya, cara mengalihkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kalian mengubah bentuknya menjadi faktor itu. Oke, paham? Dan contoh berikutnya yang ini. Kita lihat 4, 6, dan 8. Ya, faktornya adalah FPB-nya adalah 2. Sekarang lihat ini X-nya, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 2. Maka FPB-nya X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 2. FPB-nya adalah yang X-nya yang kecil. Berarti X pangkat 1. Lalu di sini lihat Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 2. Maka pangkat yang terkecil adalah Y. Baru kita buka kurung. Karena dia terdiri dari 3 suku, di sini tambah, di sini kurang. Nah, sekarang kita jawab. 2XY dikali berapa supaya hasilnya dikali titik-titik supaya hasilnya 4X kuadrat Y. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? Dikali 2 dulu. X dikali berapa supaya X kuadrat dikali X? Karena di sini sudah Y, di sini Y ya cukup. Jadi di sini 2X. Lalu berikutnya 2XY dikali berapa supaya hasilnya 6XY pangkat 2.
2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. X kali berapa? Karena di sini sudah sama-sama X ya, nggak perlu lagi. Di sini Y pangkat 1, di sini Y pangkat 2, maka di sini harus Y, supaya Y kali Y pangkat 2. Jadi hasilnya 3Y. Lalu dikurang. 2 kali berapa supaya jadi 8? Dikali 4. Di sini X kuadrat, maka harus dikali X. Di sini Y kuadrat, maka harus dikali Y. Jadi kalau ini kalian kalikan masing-masing, hasilnya pasti akan balik ke bentuk seperti di atas. Nah, itulah bentuk pemfaktoran dari suatu bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk lagi ke faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, pada pertemuan lalu kalian sudah diajarkan bagaimana mencari hasil kali ya. Hasil kali dari bentuk aljabar seperti di bawah ini. X dikali X itu X kuadrat. X dikali negatif Y, negatif XY. Y dikali X positif XY. Y dikali negatif Y, negatif Y kuadrat. Di sini suku yang sejenis adalah XY dikurang XY. XY kurang XY jadinya 0. Tersisalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sekarang kalian diminta mengubah bentuk yang X kuadrat dikurang Y kuadrat itu menjadi X tambah Y, X kurang Y. Nah, seperti itu. Kebalikan. Jadi kerja kita kebalikan, itu namanya faktorisasi ya. Nah, kalau yang lalu kemarin kita mengalihkan, kita dapat hasil. Sekarang hasil kita balikkan ke bentuk perkalian. Itu yang dinamakan dengan faktorisasi. Nah, apa ciri-cirinya yang selisih kuadrat? Selisih 2 kuadrat artinya kedua bilangan itu bisa kita akarkan. Contohnya A kuadrat. Bisa nggak diakarkan? Bisa, jawabannya A. 49 bisa nggak diakarkan? Bisa, hasilnya 7. Jadi apa faktornya? Kita lihat. Ya, kita lihat. X kuadrat dikurang Y kuadrat, hasil faktornya X tambah Y, X kurang Y. Jadi kalau seandainya A kuadrat dikurang 49, artinya A. Akar 49 berapa? Ya, 7 kan? Jadi di sini satu positif, satu negatif. Kita ikuti saja bentuk ini. Nah, A tambah 7, A kurang 7. Seperti itu. Kenapa kurang 7? Karena 7 kali 7, 49. Nanti akan ketemu. Ini kalau kalian uraikan lagi, bentuknya pasti dapatnya gini. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Karakternya, kalau dia dua-duanya bisa diakarkan, maka pasti 1 plus 1 minus terus angkanya sama. Itu aja kalian ingat ya. Kalau dia dua-duanya bisa diakarkan, maka bentuknya pasti 1 plus 1 minus. Angka yang di sini nih yang ibu garis bawahi akan sama dengan yang di sini. Lalu yang di sini akan sama dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Kita kembali ya. 25 bisakah diakarkan? 25x kuadrat bisa. 5x dengan 5x. 36 bisa nggak diakarkan? Bisa, 6. Jadi 16, 16. Nah, seperti itu. Paham ya? Lalu soal ketiga. Soal ketiga, kita lihat. 9 bisa nggak? 9x pangkat 4. Bisa nggak diakarkan? Bisa. Setiap akar dia pangkatnya kalian bagi 2 ya. Lalu 4 bisa nggak diakarkan? Bisa. Jadi akar 9 berapa? 3 kan? 3. 1 plus 1 minus. Ingat tadi yang ibu bilang. 1 plus 1 minus. X pangkat 4 diakarkan. Jadinya X pangkat 2. Di sini X pangkat 2. Lalu 4. Akarnya berapa? 2. Di sini 2. Y kuadrat akarnya Y, di sini Y. Ingat ya, kalau akar X pangkat 4 jadinya X pangkat 2. Kalau akar Y pangkat 2 hasilnya Y. Akar
X pangkat 2 hasilnya X. Akar X pangkat 6 hasilnya X pangkat 3. Pokoknya kalau dia di akar, pangkatnya itu kamu bagi 2. Nah, oke, soal yang keempat. Nah, dia 5 itu bisa nggak ya diakarkan? Ternyata nggak bisa. Akar 5 nggak ada ya. Berapa kali berapa, bilangannya harus sama. Yang hasilnya 5. Itu nggak ada. Jadi 5-nya kita keluarkan dulu. Seperti bentuk hukum distributif tadi. 5 dikali berapa supaya 5M kuadrat. Jadi di sini M kuadrat. Dikurang karena dia di sini kurang. 5 kali berapa supaya 5N kuadrat. N kuadrat. Oke. Nah, lalu 5-nya kita keluarkan. Nah, ini kan bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat kan? Nah, lalu kita buatlah seperti ini. Di sini M, di sini M. Karena akar dari M kuadrat adalah M, akar N kuadrat adalah N. Satu positif, satu negatif. Selesai. Itulah cara memfaktorkan suatu bentuk aljabar. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian bisa kerjakan latihan berikut dalam buku latihan. Foto dan hasil pekerjaan kalian jadikan dalam satu file PDF lalu kirim ke Google Classroom. Nah, soalnya adalah 10 soal di bawah ini. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya. Sampai jumpa.